Ketemu lagi Pak Yudi setelah beberapa waktu kita berselang ya. Gimana kabarnya Pak Yudi? Ya, alhamdulillah baik Pak. Maji sehat. Cuma ada sedikit masalah ini. Gimana? Iya, ini nih di sekolahan. Jadi ada beberapa anak sih yang membolos gitu kan ya. Nah di situ cara nanganinya sih sudah, tapi kok ya masih tetap saja membolos. Ini yang aku agak bikin apa namanya, bikin pusing. Oke. Sebelumnya nih Pak, sebelum kita ke sana, mungkin Bapak ini mau minta coaching ke saya, mungkin ada tujuannya Pak. Apa yang jadi tujuan Bapak hubungi saya untuk mengcoach jenengan itu, monggo. Jadi terkait siswa yang membolos ini, saya sudah berupaya sih ya, untuk mengantisipasi atau mengatasinya, tetapi kok masih juga ada beberapa anak yang tetap melakukan hal itu. Nah, barangkali nanti dari apa yang sudah saya lakukan itu, gimana ya, ada mungkin masukan atau ide dari Pak Maji terkait penanganan saya terhadap siswa yang membolos tadi. Oke. Ini nanti tujuannya mungkin Pak, apa itu agar angka yang tidak masuk sekolah itu bisa turun begitu Pak ya, untuk tujuannya coaching. Iya. Gitu. Iya. Kemudian kalau tadi Pak Yudi itu sudah ada sudah melakukan beberapa langkah untuk apa yang jadi masalah itu apa saja yang sudah dilakukan Pak Yudi selama ini Pak? Jadi anak ini yang membolos itu pernah saya cari gitu kan ya, kemudian saya ajak ngobrol, saya ajak bicara, dan tentunya empat mata, karena menurut saya kalau saya marahin langsung nanti anak malah semakin jauh, malah semakin masalahnya tidak selesai juga. Jadi saya ajak ngobrol empat mata, saya lakukan restitusi gitu kan ya, kemudian anak ini yang saya ajak bicara, kendalanya apa, kenapa kok kamu bolos. Nah itu. Nah setelah dari situ si anak menjawab Pak, bahwa saya itu diajak membolos Pak. Sebenarnya saya nggak ada niat untuk membolos, diajak oleh teman beda sekolahan untuk ya nongkrong gitu kan di luar. Nah teman beda sekolahan ini Pak yang menjadi permasalahan ternyata. Jadi si anak ini terlibat pergaulan yang tidak baik ya, atau kurang baik ya, pergaulan yang negatif. Jadi temennya ini yang mengajak untuk membolos. Nah usut punya usut, temennya itu saya tanya siapa, dari sekolah mana, si anak menjawab Pak, ternyata dia temennya itu di sekolah yang bersangkutan itu juga sering tidak masuk sekolah, dan dia sudah nyambi kerja seadanya Pak, kerja kasar. Kan harapan kita kalau kita mengentaskan anak-anak lulusan SMK kan ya kerja yang sesuai kompetensi keahliannya kan. Nah setelah saya deteksi lagi, saya cari informasi ke anak itu, ternyata temennya itu ini Pak, jaga parkir gitu loh Pak, jaga parkir di suatu tempat itu, belum lulus sekolah, terus nyambi kerja parkir itu, terus
terus ajak-ajak siswa didik atau murid saya itu. Nah, itu sudah saya ajak untuk bicara empat mata, kemudian anak ini juga sudah saya berikan masukan bahwa pembolos itu tidak baik. Ingat bahwa di belakang itu ada orang tua yang menyekolahkan kamu, menitipkan kamu di sekolah ini, membiayai kamu, bertanggung jawab terhadap sekolah. Nah, di depan kamu itu ada masa depan kamu, masa depanmu untuk sukses yang harus kamu raih. Itu ayo semangat sekolahnya, semangat belajarnya dimunculkan lagi. Dipikir toh, kasihan kan orang tua. Saat itu anak sadar Pak, dan sudah istilahnya berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Tetapi ya, yang namanya anak-anak Pak, selisih 2 minggu itu kembali lagi Pak, karena ternyata belum putus berbulan. Nah ini yang membuat saya agak putar pikiran, ini harus saya apakan lagi itu Pak. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Yudi tadi kan, sudah ada langkah-langkah home visit ya, sudah ada home visit, sudah ada restitusi ya, sudah ada satu dialog dengan anak. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yudi itu apa itu tindak lanjutnya bagaimana Pak? Apa hasilnya bagaimana hasilnya kepada anak siswa yang lain? Apakah hanya satu anak saja yang masih kembali lagi atau bagaimana untuk yang untuk secara umum bagaimana? Kalau tadi yang diterangkan satu orang satu siswa, untuk secara umum ketika dilakukan home visit atau restitusi itu hasilnya bagaimana Pak? Ya, jadi hasil pendeteksi saya 10 anak yang suka membolos ini Pak ya, 10 anak yang suka membolos, alhamdulillah dengan metode penerapan restitusi saya panggil di kantor, juga saya datangin ke rumah atau home visit, sehingga saya bisa komunikasi juga dengan pihak orang tua dan keluarga. Itu yang 9 sembuh Pak, muncul kesadaran dalam diri anak untuk tidak membolos, kemudian dia mau bertanggung jawab, kembali ke keyakinan kelas, tanggung jawab pada diri sendiri untuk rajin masuk sekolah dan memperbaiki kesalahan yang ada. Nah itu udah oke, 9 anak itu. Nah yang satu anak ini masih tetap kadang membolos. Jadi misalkan membolos itu juga diselang-seling. Misalkan minggu ini membolos 2 hari, tetapi di hari yang berbeda, Senin dan Kamis misalkan. Tetapi minggu berikutnya nggak bolos, minggu berikutnya lagi atau minggu ketiga itu bolos lagi. Nah harinya diganti, sehingga nggak susah mendeteksinya. Tapi kan saya tahu, satu anak ini yang agak sedikit pusing penanganannya. Ya kalau hasilnya apa yang sudah dilakukan Pak Yudi tadi, ya sudah ada home visit dan restitusi, dari 10 kan berhasil 9, berarti sudah 9%, sudah bagus Pak, sudah bagus sekali penanganannya. Hanya kalau tadi satu yang belum bisa tertangani dengan baik, follow up-nya belum bisa baik. Tadi dikatakan masih dioblang ya, bolos 2 hari kemudian masuk. Nah itu mungkin Pak Yudi punya gagasan untuk memonitoring tadi anak itu punya enggak, supaya ada ini ya, ada tidak ditangani sendiri lah. Nah, jadi mungkin Pak Yudi bisa kerjasama dengan pihak lain. Mungkin ada satu ide-ide itu Pak. Sudah belum mencoba itu belum? Ya, saya akan mencoba. Dari penanganan ini tidak hanya sendiri.
menelisik lagi lebih jauh, karena satu anak ini agak susah mendeteksinya. Saya akan coba untuk kerjasama dengan wali kelas dan juga guru BP atau BK ya, guru BP. Nah ini nanti untuk mendeteksi dari anak ini, kemudian berasal dari keluarga yang seperti apa, orang tuanya bagaimana, pekerjaannya apa. Nanti akan saya kerjasama dengan stakeholder itu, wali kelas dan BP. Kemudian setelah itu coba akan kami tangani secara bersama-sama, Pak. Karena kan khusus satu anak ini memang spesial memang. Oh iya. Terus untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Kapan, Pak? Rencananya itu untuk tadi melibatkan dengan ini dengan pihak lain ya, wali kelas, BP, itu nanti bentuknya apa dan kira-kira kapan dilaksanakan, Pak, menurut Pak Yudi? Ya. Nah, menurut saya dengan bekerja sama dengan BP dan wali kelas itu dan saya, berarti kan kami dari pihak sekolah, Pak. Dari pihak sekolah rencana akan kami laksanakan hari Senin, karena ini hari Jumat ya, kita 5 hari kerja, Sabtu besok libur dan Minggu libur. Senin akan kami hadirkan anak beserta orang tuanya, kemudian karena ada kontak nomor handphone orang tuanya itu, nah Senin kami undang untuk datang ke sekolahan terkait penanganan daripada siswa ini atau anak ini. Nah di situ hari Senin itu rencana tindak lanjut saya dari perbincangan ini akan kita posisikan di 3-way conference. Jadi 3-way conference ini adalah konferensi tiga sisi ya. Yang pertama dari sisi kami sekolah, kemudian ada saya guru mata pelajaran, kemudian ada wali kelasnya dan guru BP, kemudian sisi yang kedua anak itu sendiri, dan yang ketiga adalah dari sisi atau pihak keluarga atau orang tua. Nah dari situ harapan saya ketika dihadirkan orang tua atau keluarga dengan cara 3-way conference ini, kasus siswa yang sering membolos khusus satu anak ini bisa terselesaikan, Pak. Tentunya juga memutus pergaulan negatif anak dengan teman beda sekolahan yang sudah nyambi kerja tadi, yang kerjanya memang hanya pagi, sehingga anak ini tidak lebih masuk dalam lagi, terjebak dalam pergaulan yang negatif, dan tetap kembali kepada keyakinan kelas untuk semangat belajar dan untuk motivasi belajarnya lagi. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat dari tujuan tadi ya, tujuannya untuk coaching tadi, kira-kira Bapak sudah menemukan jalan keluarnya atau belum, Pak? Untuk apa yang sudah ada ya? Itu tentang ini ya, ada tindak lanjutnya ya, tindak lanjut dari konferensi tadi ya, untuk tindak lanjutnya. Nah kemudian ini saya hanya minta izin untuk memberi masukan aja, Pak. Ketika nanti Bapak Yudi bersama rekan yang lain menindaklanjuti itu, saya yang kalau setuju ini hanya sebatas masukan saja. Itu ketika pelaksanaan tindak lanjut itu, Bapak Yudi bisa membuat satu pernyataan ya kepada orang tua sama anaknya itu, diketahui oleh wali kelasnya, pernyataan tidak mengulang lagi itu seperti itu di atas materi sebagai perjanjiannya anak itu. Sehingga nanti anak-anak akan ingat terus, oh saya sudah membuat perjanjian dengan sekolah, diketahui oleh orang tua agar untuk komitmen tidak bolos lagi. Ini hanya saya minta izin memberi masukan berdasarkan apa yang sudah saya lakukan. Saya juga seperti itu, anak itu dibuat perjanjian itu, sehingga kalau ada masalah lagi saya lihatkan perjanjiannya itu. Kira-kira dengan seperti itu bagaimana, Pak? Bisa menambah satu penyelesaian atau belum? Iya, menambah referensi solusi masalah ya. Oke. Jadi yang pertama tadi akan tetap saya terapkan konferensi tiga sisi atau 3-way conference tadi, di antara pihak sekolah, siswa itu sendiri dan orang tua,
masukan dari coach atau Pak Ahmadi bisa saya jalankan juga karena positif juga itu. Jadi dengan surat pernyataan siswa yang bertangan, kemudian mengetahui orang tua ada materai, itu cukup sebagai bukti kuat bahwa sudah ada pembinaan dari pihak sekolahan dan harus sudah ada kesadaran dari siswa dan orang tua untuk kembali ke keyakinan keras, sehingga kalau sampai ke depan mengulangi tentunya akan ada semacam credit point gitu, sistem credit point. Oke, Pak Yudi. Nah, iya. Jadi setelah kita bercoaching ini kurang lebih hampir 15 lebih ini, bagaimana, ada manfaatnya nggak Pak kita ngobrol di sini, coaching ini? Iya, ada manfaatnya Pak. Ya. Saya menjadi semakin tercerahkan, ada solusi alternatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada di sisi kita, ada guru BP dan wali kelas. Kemudian ada tindak lanjut ke depan, rencana tindak lanjutnya akan saya jalankan ke depan sesuai dari pembicaraan kita tadi. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lagi. Kalau ada sesuatu tidak apa, kita bisa ngobrol lagi. Demikian Pak, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk refleksi saya sebagai coach ya, tadi setelah saya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Tadi saya coba mengawali dengan tujuan ya. Kita menyampaikan tujuan, kemudian juga memberi waktu pada Coach Yudi untuk menyampaikan apa yang akan dikuncikan. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan itu juga apa yang sudah dilakukan, Pak Yudi sudah melakukan apa dulu. Kemudian dari yang dilakukan, ketika ada satu yang masih buntu, masih ada yang belum diselesaikan. Nah, kemudian sebelum saya memberikan masukan, Pak Yudi saya pancing untuk punya ide apa untuk yang akan dilakukan Pak Yudi. Tadi ketemu ada kan tree conference. Kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kapan conference dilakukan, hari Senin, dan juga siapa yang dilibatkan selain Pak Yudi. Nanti Pak Yudi melibatkan wali kelas, juga BP, juga mengundang orang tua maupun anaknya yang bersangkutan. Nah, kemudian dari apa yang kemudian saya juga memberi masukan atas izin dari Pak Yudi. Beliau juga sepakat juga sepakatannya membuat tambahan, yaitu membuatkan satu dokumen, itu pernyataan atas rekonferensi tadi sebagai bukti penanganan siswa. Ini bisa menjadi satu bentuk apa yang direncanakan Pak Yudi itu tidak hanya sekedar sebatas kegiatan penyelesaian masalah, tapi juga terdokumentasikan juga masalahnya sehingga bisa sebagai langkah-langkah tindak lanjut. Itu untuk refleksi saya sebagai coach ya kepada Coach. Terus bagaimana untuk tanggapannya Pak Yudi tadi? Umpan dari Pak Yudi juga sudah apa yang sudah disampaikan Pak Yudi tadi. Pertama untuk ide-ide yang disampaikan itu berangkat dari idenya Pak Yudi juga. Jadi setelah menemukan permasalahannya itu sebenarnya sudah 9% terselesaikan, tinggal 1% aja 10% aja yang belum. Kemudian ada ide-ide tidak lanjut, tidak hanya home visit saja, tidak hanya memberikan satu
restitusi saja, tapi umpan baliknya Pak Yudi itu juga sudah bisa menjawab satu rencana, dan Pak Yudi sudah merasa manfaat dari coaching ini ya. Proses coaching ini ternyata bisa memberikan satu pencerahan, bisa memunculkan ide-ide baru, langkah-langkah selanjutnya, sehingga tadi yang di tengah-tengah itu disampaikan agak pusing, ada tadi biasanya pusing bisa, mudah-mudahan ini Pak Yudi tidak pusing lagi, bisa teratasi. Mungkin itu untuk umpan balik yang saya tangkap dari Pak Yudi selaku coach saya tadi. Oke.